Waduh, Anies Baswedan belum mulai pidato, ratusan ribu simpatisan Nasdem malah walk out dari GBK. Pantesan waktu pidato sampai nangis nis. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion CIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba? Nggak apa-apa sih, nggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS, yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian ngerasain sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Meski apel siaga perubahan Partai Nasdem belum berakhir, banyak simpatisan dan relawan partai tersebut terlihat meninggalkan area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pantauan dari tribunjakarta.com, relawan mulai keluar dari Tribun SUGBK sekitar pukul 16.20 WIB atau setelah parade dari 38 perwakilan provinsi memasuki lapangan yang menjadi lokasi apel siaga perubahan. Banyak simpatisan dan relawan yang meninggalkan lokasi membuat tribun penonton SUGBK yang jadi lokasi utama pidato Anies itu tampak tak begitu penuh. Padahal, apel siaga perubahan saat itu baru akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Nasdem. Ketum Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Nasdem Anies Baswedan juga belum menyampaikan pidato politiknya di acara tersebut. Anies sendiri baru pidato pukul 16.30. Tak hanya keluar dari area stadion, rupa-rupanya banyak juga rombongan simpatisan yang meninggalkan area GBK menggunakan bus pariwisata yang menunggu di sekitar kawasan tersebut. Banyaknya simpatisan yang meninggalkan area GBK saat apel siaga perubahan belum berakhir, membuat arus lalu lintas di sekitar GBK tersendat karena banyaknya bus yang tadinya parkir di bahu jalan hendak mengangkut para relawan. Berdasarkan jadwal, seharusnya apel siaga perubahan Partai Nasdem baru berakhir pukul 18 WIB. Nah, inilah bukti jika sesungguhnya banyak banget simpatisan Partai Nasdem yang ogah mendukung antitesa dari Presiden Joko Widodo tersebut. Ya gila aja, demi nafsu satu orang brewok, simpatisannya yang nasionalis suruh belok dukung junjungan kadron. Ya najis, mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Kalau nggak percaya, mari saya buktikan. Salah seorang netizen dengan nama akun Twitter @trending_issue membagikan foto bukti kondisi GBK jauh sebelum dan menjelang Anies berpidato. Akun Twitter itu mengungkapkan bahwa jam 1 siang GBK masih dalam kondisi penuh, tidak kelihatan bangku kosong. Tapi jam 4 sore menjelang pidato Anies, sebagian besar peserta sudah berbondong-bondong meninggalkan lokasi apel. Dan ketika Surya Paloh mulai berpidato, GBK sudah hampir kosong. Bahkan dari video yang beredar, semakin jelas perbedaan situasi saat jam 1 siang sampai dengan pidatonya Anies. Baru kali ini kayaknya ada kader partai meninggalkan acara dan gak sudi nungguin pidato politik capresnya. Kelihatan banget dukungannya abal-abal. Kelihatan juga banyak yang ogah mendengar pidato Anies. Mungkin sudah tahu kali ya, kalau banyak ngibelnya. Ini membuktikan bahwa Anies ini akan ditinggalkan sampai ke akar-akarnya. Bayangkan saja kader Nasdem loh, simpatisan Nasdem sampai meninggalkan acara. Bosan, pikiran berkecamuk, mengantuk. Mendingan dengar ocehan suami atau istri di rumah daripada dengarkan bualan-bualan Anies yang sudah terbukti merusak Jakarta secara tata kota, kebudayaan, keberagaman, dan struktur sosial. Orang yang ada di bawah ketiak naga-naga dan penguasa-penguasa Jakarta memang adalah orang yang tidak berpihak pada orang kecil. Ngomongnya sih keberpihakan, tapi ternyata bualan. Orang-orang pada pulang deh. Surya Paloh juga gak didengar, simpatisan Nasdem asik makan sendiri, main HP, ngobrol-ngobrol, padahal Surya Paloh itu orang nomor 1 di Nasdem loh. Jadi sudah bisa dibayangin ya bagaimana ending politik Anies dan Surya Paloh. Sejarah sudah membuktikan itu. Anies mulai pidato, banyak yang walk out. Bisa jadi Anies mulai nyapres, langsung kalah. Bagaimana menurut Anda? Nasdem gelar konsolidasi internal di GBK, tegaskan gak bakal undang Jokowi.
Upaya balas dendam kah? Mau diundang kek mau kagak? Jokowi bodoh amat. Hei Nasrun pengkhianat, kalian sudah dicoret. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem. Itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang dan jadi tidak diundang dalam acara-acara pertemuan dengan beberapa ketua partai. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki? Mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi sudah semakin renggang. Bukti terbarunya terlihat Nasdem tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi internal di Stadion Utama GBK 16 Juli mendatang. Nasdem menggelar kegiatan ini dalam rangka persiapan pemilu 2024. Meski bersifat internal, biasanya saat pembukaan Nasdem tetap mengundang banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Seperti saat HUT ke-11 November 2022, Nasdem tetap mengundang Jokowi, meskipun pada pelaksanaannya Jokowi tidak hadir. Namun kali ini Nasdem tidak mengundang Jokowi. Nasdem juga tidak mengundang parpol-parpol koalisi pemerintah yang lain. Yang diundang cuma anggota koalisi perubahan yaitu Demokrat dan PKS. Kata Ketua Bidang Komunikasi dan Media Partai Nasdem Charles Meikansyah, bukan tidak diundang ya Presiden Jokowi, ini internal Partai Nasdem. Charles mengatakan rencananya akan ada ribuan kader yang meramaikan acara itu. Kader Nasdem direncanakan akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia berkata, insya Allah pada 16 Juli 2023 akan menggelar apel siaga perubahan Partai Nasdem. Ada ribuan kader yang akan menghadiri dan meramaikan acara. Kader yang akan menghadiri apel siaga perubahan berasal dari berbagai wilayah terutama DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan daerah lainnya. Selain itu, para bacalek juga diperintahkan untuk membawa para pendukungnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR ini menjelaskan jika acara konsolidasi menjadi penting lantaran pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. DPP Nasdem memerlukan konsolidasi internal lebih awal untuk mengecek dan melihat secara langsung bagaimana kesiapan mesin partai dan seluruh caleg dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Ia berkata, kita mau menghadapi kontestasi yang ketat dan keras, maka kita perlu mengetahui kekuatan pasukan kita. Karenanya kita cek satu persatu infrastruktur partai. Nah, dalam acara konsolidasi di internal nanti, seluruh kader akan mendengarkan orasi politik dan pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta pidato baca pres KPP Anies Baswedan. Anies akan membeberkan ide-ide baru dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia selama ini. Surya Paloh agaknya kecewa karena belakangan ini Partai Nasdem seperti dilupakan oleh Presiden Jokowi. Meski notabene masih bagian dari koalisi pemerintahan sebagai langkah politik yang diambil Nasdem sejak 2019 silam.
Namun, terabaikannya Nasdem dari koalisi pemerintah bukanlah tanpa sebab. Bahkan sebenarnya bisa dibilang yang cari gara-gara ya Nasdem sendiri kok. Lalu dengan tidak mengundang Jokowi, apakah ini merupakan upaya balas dendam dari Surya Paloh dan Nasdem atas pengabaian Jokowi ini? Aduh, saya rasa Pak D pun akan bodo amat lah ya. Mau diundang atau tidak, saya yakin beliau juga nggak bakal mau datang. Ngapain datang ke acara yang diselenggarakan oleh para pengkhianat? Hubungan Paloh dengan Jokowi sudah retak sejak Oktober 2022 saat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Sejak saat itu, Paloh sangat sulit bertemu secara khusus dengan Jokowi. Bahkan undangan perayaan HUT ke-11 Nasdem pada November 2022 silam juga dicueki Jokowi. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tidak heran jika hubungan Paloh dengan Jokowi semakin jauh. Hal itu terjadi karena Paloh memang memposisikan diri melawan Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro memandang sikap Nasdem yang tidak mengundang Jokowi ke acara di GBK bisa dimaknai dalam dua konteks. Pertama, agenda ini murni internal Nasdem sehingga yang diundang sebatas parpol koalisi perubahan. Kedua, secara eksternal, ini semakin mempertegas bahwa kadar hubungan antara Nasdem Presiden Jokowi memasuki fase kritis. Mengingat minimnya komunikasi dan koordinasi politik pasca Anies dicapreskan dan ditahannya ex Johnny G. Plate. Jadi, bagaimana menurut Anda?